Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Wahyu Gusti Perdana dengan NIM 2020 008154. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 sampai bab 5 saya yang sudah saya kerjakan, di mana tujuan saya presentasi ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari seminar pemasaran. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya mengambil judul pengaruh labelisasi halal dan persepsi harga terhadap minat beli dengan variabel citra merek sebagai variabel mediasi. Studi kasus ini saya lakukan pada minuman mixu, es krim, dan tea di Yogyakarta. Untuk dosen bimbing satu saya ada Ibu Heni Welsa dan dosen bimbing 2 Bu Nonik Kusumaningrum. Selanjutnya latar belakang saya kenapa memilih penelitian ini. Saat ini semakin banyak yang tertarik dengan perkembangan pasar, khususnya pada sektor pangan atau yang saat ini disebut dengan food and beverage, yang menawarkan berbagai inovasi dan keunikan untuk memenangkan pangsa pasar, termasuk es krim dan makanan penutup beku yang merupakan salah satu makanan ringan yang banyak dijumpai di daerah sekitar tempat tinggal. Es krim sangat digemari selain menawarkan keunikan dan inovasi. Es krim sangat cocok untuk kawasan tropis seperti Indonesia. Dengan banyaknya persaingan es krim di Indonesia, sebagai pelaku usaha atau pemasar, tentu harus lebih memperhatikan es krim seperti apa yang banyak diminati dan akan dipilih oleh konsumen untuk dibeli dan memenangkan pangsa pasar. Melihat grafik yang dikutip dari katadata.co.id 2022, fenomena ini dapat terjadi karena konsumen berharap makanan yang memiliki label halal adalah makanan yang baik untuk dikonsumsi karena terhindar dari bahan-bahan yang tidak baik untuk kesehatan konsumen. Dengan demikian, fenomena ini sangat menarik untuk menguji variabel yang ada. Variabel yang akan digunakan yaitu labelisasi halal, persepsi harga, dan citra merek sebagai variabel mediasi. Apakah berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen? Selanjutnya tujuan. Tujuan di sini ada 5. Yang pertama ada untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal terhadap minat beli. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh persepsi harga terhadap minat beli. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal terhadap citra merek. Yang keempat untuk mengetahui pengaruh persepsi harga terhadap citra merek. Yang kelima untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap minat beli. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Landasan teori saya menggunakan variabel yang pertama labelisasi halal. Aditi 2019 mendefinisikan label halal merupakan pemberian pernyataan halal pada produk sebagai tanda bahwa produk tersebut telah memenuhi kriteria layak konsumsi menurut ajaran Islam. Teori yang kedua yaitu persepsi harga menurut Senggetang Maniharopan Harapon 2019. Persepsi harga adalah suatu pandangan seseorang tentang kesesuaian harga terhadap produk dan harga suatu produk terhadap kemampuan finansialnya untuk mendapatkan produk tersebut. Teori yang ketiga yaitu citra merek. Menurut Syahrazad dan Hanifah 2019, mendefinisikan sebagai seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu merek. Karena itu, sikap dan tindakan konsumen terhadap suatu merek sangat ditentukan oleh citra merek tersebut. Variabel yang terakhir yaitu minat beli. Menurut Hanjani dan Widodo 2019, minat beli adalah bentuk dari perilaku konsumen yang berkeinginan untuk membeli atau memilih sebuah produk yang didasari oleh pengalaman, penggunaan, dan keinginannya pada suatu produk. Berikut kerangka konseptual yang saya buat yaitu label halal, persepsi harga, citra merek, dan minat beli. Untuk riset gap tersendiri di sini ada label halal terhadap minat beli, dan untuk hipotesis kedua yaitu persepsi harga terhadap minat beli. Hipotesis ketiga labelisasi halal terhadap citra merek. Hipotesis keempat persepsi harga terhadap citra merek. Dan hipotesis yang terakhir yaitu citra merek terhadap minat beli konsumen. Untuk metode penelitian, yang pertama di sini sifat penelitian. Sifat penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan sifat kuantitatif. Yang kedua populasi dan sampel. Populasi dan sampel sini adalah orang yang pernah membeli mixu di Yogyakarta dengan sampel 100 responden. 100 responden ini saya dapatkan melalui
perhitungan dari kuesioner yang telah ada, dari pengembangan instrumen. Selanjutnya yang ketiga, sumber dan metode pengumpulan data. Sumber yang akan saya gunakan di sini adalah data primer dengan cara online menyebar kuesioner. Yang keempat ada uji kualitas data. Uji kualitas data ini saya menggunakan tiga, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik. Yang kelima, tempat dan waktu. Untuk tempat tersendiri, di sini saya akan melakukan penelitian di Yogyakarta dengan tenggat waktu yang belum ditentukan. Yang keenam, teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan saya gunakan ya adalah analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan uji Sebel. Untuk kesimpulan di sini ada keterbatasan penelitian. Yang pertama, penelitiannya yang berfokus pada gambaran deskriptif. Yang kedua, penelitian ini menggunakan jenis data primer dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan secara online. Dengan kata lain, responden yang mengisi di sini tidak diawasi oleh peneliti secara langsung. Yang ketiga, penelitian ini hanya mengumpulkan data dari masyarakat di daerah, khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Saran, ya, saran di sini ada saran praktis dan saran teoritis. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dikoreksi sebesar-besarnya. Salam dan bahagia.